Iya. Apa kabar semua? Baik. Ada ungkapan, orang miskin dilarang sakit. Ungkapan itu mungkin karena biaya pengobatan, biaya rumah sakit, biaya dokter yang terlalu mahal di negeri kita ini. Bahkan lebih ekstrim lagi, ada yang bunuh diri karena penyakitnya tidak kunjung sembuh dan uangnya sudah habis. Jadi untuk apa hidup tapi tahu bahwa penyakitnya tidak akan mungkin disembuhkan karena tidak ada biaya. Tapi hari ini saya ingin mengajak Anda semua, termasuk penonton di rumah, untuk bertemu dengan seorang dokter yang mungkin bisa mengubah pandangan kita bahwa orang miskin di Indonesia tidak boleh sakit. Mari kita sambut Dr. Lee Darmawan. Terima kasih, Dr. Lee. Silakan duduk. Terima kasih. Pertama tentu terima kasih Anda sudah bersedia datang ke acara Kick Andy ya. Orang menjuluki Anda dokter gila. Anda tersinggung tidak dengan julukan dokter gila? Mau saya jawab pertanyaan Anda ini dengan jujur? Tentu iya. Saya menemukan definisi gila dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu. Penyakit gila yang saya idap ini adalah suatu penyakit yang agak jarang dan aneh. Itu merujuk kepada orang atau seseorang yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan arus, dan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh tenaga, dengan segenap daya dan upaya. Tunggu, kesimpulannya Anda ini gila atau tidak? Kalau gila secara medis saya rasa tidak, ya, karena itu berbahaya bagi pasien-pasien saya. Dan saya. Oh ya. Kok mengundang orang gila datang kemari gitu ya? Atau baik, kita sejenis barangkali. Tapi Anda ini dokter apa sebenarnya? Saya ahli bedah. Bedah apa? Saya belajar awal mulanya bedah jantung, toraks, dan pembuluh darah. Dan ketika saya memutuskan untuk kembali ke Indonesia, saya belajar ilmu bedah umum, lebih banyak ke arah bedah perut. Oke, bedah umum saya sering dengar. Bedah toraks jarang tapi lumayan tahu. Jantung biasa, tapi bedah pembuluh darah. Orang yang sakit apa yang pembuluh darahnya harus dibedah? Bedah pembuluh darah itu adalah suatu ilmu yang melakukan pembedahan pada pembuluh-pembuluh darah arteri biasanya, ya. Itu pembuluh darah arteri itu banyak yang tersumbat karena usia, penyakit degeneratif, sehingga menyebabkan terjadinya pengapuran, lalu tertutup pembuluh darahnya. Nah, ini bisa dioperasi. Atau juga pada kecelakaan di mana pembuluh darahnya pecah, atau pada trauma tajam, misalnya tusukan atau tembakan di mana pembuluh darahnya itu rusak, pecah. Itu harus segera dilakukan tindakan untuk mereparasinya. Oh, itu juga salah satu keahlian Anda ya? Iya. Baik. Waktu kecil, dengan semua perangkat predikat Anda sebagai dokter bedah yang hebat-hebat tadi, tapi saya dengar waktu kecil dulu, ketika Anda menyatakan kepada teman-teman Anda, orang-orang di sekitar bahwa Anda ingin jadi dokter, semua tertawa. Tentu kita ingin tahu mengapa sampai semua tertawa mendengar Anda ingin jadi dokter. Tapi sebelum saya bertanya tentang hal itu, saya juga atau penonton di studio dan juga di rumah ingin tahu mengapa sampai Anda dijuluki dokter gila. Walaupun tadi Anda bilang Anda tersinggung dan mencari tahu jawabannya, tapi julukan itu sudah beredar di mana-mana. Tapi sebelum kita tahu mengapa sampai Dr. Lee dibilang dokter gila, ada baiknya kita ikuti dulu liputan berikut ini.
Ada yang tak bisa dan tak mungkin. Inilah kalimat yang menggambarkan keberadaan Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan. Rumah sakit apung pertama di Indonesia ini dibuat atas ide Dr. Lee Darmawan atau yang biasa dipanggil Papi. Tujuannya adalah agar bisa menjangkau masyarakat prasejahtera di daerah terpencil untuk mendapatkan layanan kesehatan. Sepanjang tahun 2013, Rumah Sakit Apung Dr. Lee telah melakukan 3 kali trilogi pelayaran. Mulai dari Kepulauan Seribu, Belitung, Kalimantan Barat hingga Maluku. Bersama tim dokter dan relawan yang solid, Dr. Lee berhasil memberikan pelayanan medis kepada lebih dari 1.500 pasien. Di atas kapal ini pula, Dr. Lee beserta tim dokter berhasil melakukan 60 bedah mayor dan 117 bedah minor. Dengan semangat yang berlandaskan kasih, Dr. Lee menjalankan misinya agar masyarakat kecil bisa mendapatkan hidup yang lebih baik. Jadi Anda punya rumah sakit apung ya, di atas kapal. Boleh tahu apa saja yang Anda lakukan di atas kapal atau di atas rumah sakit mengapung ini? Pertama-tama boleh saya koreksi Pak Andi, itu bukan rumah sakit saya, rumah sakit kita semuanya. Rumah sakit kita, baik. Semua yang ada di sini karena rumah sakit ini dibikin dan didedikasikan untuk Indonesia, untuk kita semua. Jadi bukan milikku. Terima kasih. Paling tidak hari ini saya merasa lebih hebat karena saya juga memiliki rumah sakit apung. Walaupun tanpa kerja dan tanpa modal. Baik, apa yang Anda kerjakan di atas rumah sakit apung ini? Kami melakukan pembedahan. Ya. Kami melakukan pemeriksaan EKG untuk memeriksa jantung. Kami melakukan pemeriksaan USG juga untuk memeriksa kehamilan atau ada tumor di dalam perut dan sebagainya. Kami punya laboratorium untuk melakukan pemeriksaan darah, dan kami juga punya sebuah alat ronsen di atas kapal ini. Di atas kapal. Jadi ini sebuah rumah sakit, benar-benar sebuah rumah sakit yang berada di atas sebuah kapal. Ya. Menarik ya, tapi boleh tahu ide untuk membuat rumah sakit apung ini datangnya dari mana ya? Ide rumah sakit apung ini lahir pada saat saya atau tim kami melakukan pelayanan medis di Pulau K Besar pada tahun 2009 bulan Maret, tepatnya pada tanggal 26 Maret di Pulau K Besar, K kecil. K kecil. Sorry. Pada hari terakhir ketika kami selesai melakukan operasi, datang seorang ibu dengan anaknya berusia 9 tahun. Pastor John Leftew yang ada di sana mengatakan ke saya, "Dokter, ibu ini datang dari Somlaki, membutuhkan waktu 3 hari 2 malam untuk mencapai Pulau K ini." 3 hari 2 malam? 3 hari dengan 2 malam. Jalan laut itu ya? Jalan laut, jalan tol di laut. Anaknya kesakitan. Anak perempuan ini menderita hernia femoralis, itu artinya ususnya terjepit. Dan secara medis, dalam tempo 6-8 jam, usus yang terjepit ini harus sudah dibebaskan, atau usus ini akan pecah. Kalau pecah apa yang terjadi? Kalau pecah bisa berakibat fatal. Kematian? Ya. Lalu? Saya melakukan operasinya, dan anak ini sembuh. Ini bukan kehebatan dokternya, tapi ada suatu tenaga, suatu yang supranatural. Maksud yang melindungi anak ini. Untuk saya ini sebuah mujizat. Dan sesudah pulang dari Pulau K sebagai orang Katolik, di dalam doa malam saya sebelum tidur saya berdoa, bayangan anak ini selalu terulang dan tampil di depan mata saya.
Saya berusaha menghilangkan bayangan ini. Tapi 1-2 hari berhasil, hari ketiga, hari keempat datang lagi. Oh, jadi muncul terus Muncul lagi. Butuh waktu berbulan-bulan ketika akhirnya saya mengatakan, ya Tuhan, saya mau melayani-Mu. Saya mau menolong saudara-saudara kita di tempat-tempat yang terpencil itu, yang karena hambatan-hambatan finansial, hambatan-hambatan lainnya, transportasi dan sebagainya, yang tidak punya privilege untuk mendapatkan pertolongan medis yang adekuat. Saya mau melakukan suatu usaha jemput bola. Kalau mereka tidak bisa didatangkan kemari, kenapa bukan kita yang ke sana? Jadi itu awal mula lahir gagasan untuk membuat perahu yang di atasnya ada semacam rumah sakit. Betul. Baik, tentu kita ingin tahu juga perahu itu perahu apa, dibeli di mana, harganya berapa, isinya tadi apa, ya? Siapa yang punya? Kita semua ya Pak ya? Kita semua. Ya, kita semua yang punya, walaupun kita nggak tahu isinya apa, ya. Tapi itu bukan rahasia perusahaan, akan saya bongkar apa isinya. Baik, saya akan mengajak Anda untuk melihat apa isi kapal tersebut dan apa saja fungsi-fungsi yang bisa dilaksanakan di atas kapal. Untuk itu, ikuti terus Kikendi. Ini dia kapal yang digunakan oleh Dr. Lee dan teman-teman yang tergabung dalam Dr. Share untuk dijadikan rumah sakit apung. Dan dengan rumah sakit apung ini, Dr. Lee bersama teman-teman mendatangi pulau-pulau terpencil, daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh rumah sakit yang layak, dan di sanalah mereka membantu masyarakat. Nah, bagaimana isi kapal ini? Tentu Anda penasaran. Saya akan mengajak Anda untuk melihat langsung bagaimana rumah sakit apung ini dan pengalaman dari awak kapalnya. Yuk, ikut saya. Dokter Lee, iya, baik. Ini kapalnya ya? Ini kapal kita ini. Waduh, akhirnya saya bisa sampai ke sini dulu. Mau lihat-lihat boleh ya? Boleh, silakan. Iya. Mari kita barangkali lihat dari atas dulu. Atas. Ruang kemudi, iya. Dapur, tempat tinggal ABK dan sebagainya. Wow. Jadi kegiatan menggerakkan kapal ada di atas. Di atas ya. Mari kita naik. Saya jalan duluan ya. Ruang kemudinya. Baik. Ini tempat awak kapalnya bekerja mengemudikan kapalnya. Iya. Ini ada alat peralatan navigasinya ini. Wah, jadi kemudinya kecil sekali nih ya? Ya dulu waktu kami beli dulu kan lihat besar ya? Besar. Ini nggak sudah perlu diganti itu. dengan bukan, ini yang lebih modern. Oh, modern. Ya, ini kemudi hidrolik namanya. Saya juga baru belajar. Baru belajar ya. Ya, Jadi ya. ini kayak kemudi mobil aja ini ya? Ini power steering. Ini power steering. Yang dulu sebesar ini. Dan lebih berat. Wah, lebih berat ya. Jadi ini kapal jenisnya kapal apa ini? Ini kapal definisi. Finisi. Ya. Bobotnya berapa ini? Bobot materinya? Beratnya waktu kami terima ini 114 ton. 114 ton. Terus sekarang setelah direnovasi jadinya 170 ton kira-kira. Jadi barang-barangnya berat juga. Ya, dulu kan kosong semua. Ini di depan ini melompong semua ini. Iya. Ya, untuk dimuat barang. Sekarang sudah ada kalau kita lihat nanti di bawah ada dua lantai yang kita jadikan rumah sakit. Ya, itu semua berat. Terus panjangnya berapa ini panjangnya? Ini 23,5 meter panjangnya dan 6,5 meter lebarnya, Pak. Jadi inilah yang disebut rumah sakit apung. Ini rumah sakit apung yang terkecil. Oh, yang terkecil. Yang terkecil. Lalu rumah sakitnya mana? Rumah sakitnya ada di bawah nanti. Di bawah. Kalau kita lihat ini kapal dulunya kosong ya, melompong. Nah, di dalam lambung kapal inilah kami bikin rumah sakitnya. Di lambungnya. Ya, di lambungnya. Jadi di dalam kapal ini, di tempat di mana dulu barang-barang ditaruh untuk ditransportasikan, di sana jadi rumah sakit kita sekarang. Dan saya dengar keadaannya berat ya, rusak berat atau karat begitu ya? Ya, saya nak mengatakan rusak berat, tapi jauh kalau jauh secara dari memadai. teknologis dibandingkan sekarang jauh berbeda. Misalnya mesinnya dulu mesin truk,
Sekarang mesin truk. Ya, kita punya mesin kapal sesungguhnya. Oh. Dulu ini kemudinya besar, sekarang kemudinya kecil. Sirip kemudian kita juga ganti. Lalu alat peralatan ini navigasinya semua tambah baru. Termasuk yang di atas ada radar dan sebagainya. Sudah dilengkapi ya? Semua sudah dilengkapi. Satu persatu kita tambah. Iya. Pengalaman berlayar kemana saja nih? Kalau saya bergabung dengan Mr. Lee ini sudah sekitar 5 provinsi. 5 provinsi. Yang paling menegangkan pelayaran kemana? Pelayaran pertama ke Bangka Belitung. Kenapa menegangkan? Ya waktu itu kan kapal masih belum safety banget. Waktu itu kan kita rutenya juga belum pernah ke sana karena kita belum masuk sungai juga. Nah itu yang buat kita menegangkan karena kita tidak tahu situasi di sana. Kondisi kapal waktu itu gimana? Kondisi kapal sih dibilang dengan sekarang mungkin dulu belum terlalu safety. Oh jadi sekarang sudah jauh lebih baik ya Dr. Lee ya. Jadi dulu alat navigasinya belum lengkap. Ada GPS dengan kompas. Tapi tetap tegang itu ya. Iya. Tapi kok berani aja waktu itu? Ya namanya kita pelaut ya siap. Oh siap. Ya. Udah berapa lama ini kerja untuk Rumah Sakit Apung? Saya pertama kali bergabung dengan Dr. Sher bulan 4. Bulan 4. Ya. Tadinya kalau nggak salah saya dengar sebelum ini kerja di kapal juga ya? Di kapal. Di mana? Kapal apa itu? Kita dulu pernah di kapal curah, tanker dengan LPG. Rutenya mana? Eropa. Iya. Oh jadi pernah berlayar sampai ke Eropa? Iya benar. Nah dari pengalaman berlayar ke Eropa, terus kapalnya besar pasti ya? Kemudian ke kapal kecil, pelayaran antar pulau di daerah-daerah yang terpencil. Perbedaannya apa itu? Perbedaannya kalau di lokal sebenarnya namanya belayar sama aja, luar apa dalam sama aja, tergantung dari kapalnya itu sendiri. Nah ini soal keselamatan kan kalau kapal-kapal besar ya, apalagi berlayar di luar negeri kan itu betul-betul harus taat gitu ya dengan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan undang-undang. Ya, nah dengan kapal ini bagaimana sekarang? Ya sama juga, ini undang-undang juga. Sama. Jadi semua udah semua peraturan sama. Diikuti ya. Dunia kapal sama semua peraturan. Iya. Mengenai gaji nih, nah ini penting ini. Ya Dokter Lee boleh tanya ya? Silakan. Ya. Kita transparan. Kan dari pengalaman, dari logika saja bahwa dari kapal besar rute Eropa kembali ke kapal kecil. Kapal besar kan pasti gajinya besar sekali ya, artinya relatif besar. Nah sekarang dengan rute yang dilalui oleh kapal apung dan bekerja di sini, kira-kira perbandingannya berapa itu? Ya kalau dibilang jauh sih jauh, cuma namanya jauh lebih besar. Iya, jauh. Kok senyum? Jauh apa? Jauh lebih kecil. Standar lah. Oh ya, standar. Iya. Malu dia mau bilang. Gak usah malu karena ini kan kapal pelayanan, bukan kapal komersial. Jadi relatif gaji turun. Iya benar. Lalu apa yang membuat Mas Iskandar merasa bahwa pengabdian di sini ini punya arti dalam hidupnya Mas Iskandar padahal gajinya kecil? Ya di sini sih saya banyak mendapat pengalaman yang berharga ya dibandingkan dengan kapal luar. Karena ini kan sosial, kemanusiaan. Jadi saya bekerja sambil beramal. Wah, bekerja sambil beramal ya. Jadi bekerja dengan hati ini ya. Bukan semata-mata materi itu memang penting tapi tidak selalu membuat orang bahagia begitu ya. Tapi bahagia nggak melayani? Bahagia, cukup bahagia. Cukup bahagia. Iya, karena di samping dekat dengan keluarga juga, di sini kekeluargaan. Oh, suasana kekeluargaan ya. Dan terutama melihat masyarakat kecil ya di daerah-daerah terpencil yang bisa ditolong itu juga punya arti itu ya. Kita terjun langsung. Iya. Pernah lihat nggak orang-orang yang dibantu oleh Dr. Lee dan teman-teman di Dokter Kita terjun langsung. Memang kita yang setelah Mr. Lee operasi kita yang angkat ke mobil. Oh, bopong ke mobil itu ya. Iya, menjaga masyarakat. Kita ibarat di sini kerja merangkap lah. Jadi kru kapal dengan bisa dibilang juga tenaga medis. Bodyguard juga, security juga. Jadi merangkap semua. Iya, artinya nggak hitung-hitungan lah ya. Karena ini toh kegiatan-kegiatan sosial. Yang lain juga bahagia nggak kerja di sini? Bahagia. Jadi bicara dengan hati ya dan bekerja dengan hati. Baik, saya
keliling-keliling dulu ya. Ya. Dokter Lee, boleh ya lihat-lihat silakan, mari. sekitar kapal ya. Dokter Lee, saya lihat di sini ada skoci ya. Ya, Nah, boleh tahu kenapa ada skoci ini? Kepentingannya apa aja? skoci ini mempunyai dua fungsi. Ya. Pertama, sebagai alat seandainya terjadi sesuatu dengan kapal ini, sebagai alat untuk menyelamatkan ABK. Dan skoci ini punya kapasitas memuat 10 orang. 10 orang. Satu. Kedua, ini skoci berfungsi sebagai alat transportasi kami. Kalau kami mencapai sebuah daerah sebuah pulau yang tidak ada pelabuhannya dan kami harus berlabuh di tengah laut, skoci ini kami turunkan untuk antar dan jemput pasien ke atas kapal. Jadi dua fungsi itu ya. Dua fungsi. Ya, ini ada sebagai teman-teman. alat keselamatan dan sebagai alat transportasi pasien. Iya. Ini saya mau kenalkan sama dua teman baik saya. Iya. Ini Apa kabar? Mas Sasmita dari Mega Glodok. Pak Sasmita. Ya, Dan ini Jimmy Wijaya. Pak Jimmy. Iya, jadi biasa ikut juga bantu-bantu di sini ya. Oh, supporter luar biasa dari kami ini. Boleh lihat skocinya ya. Ini skoci bisa kita buka ini. Iya, nggak apa-apa, ini agak repot. Ya. Jadi ini nanti dikasih motor tempel gitu ya. Motor tempel di belakang di sini Ya. dengan daya 36 horsepower. Iya. Jadi ini kita berlayar di daerah Kepulauan Seribu ini ya. Iya. Keluar dari Jakarta. Ya. Nah, sesudah ini nanti Anda melakukan operasi. Betul. Pasien sudah ada ya. Pasien sudah ada. Ya. Nah, kalau dilihat ini pengalaman operasi di atas air, kendala-kendala apa yang Anda hadapi? Tentu ketika kita biasanya operasi di atas darat, kamar bedah itu tidak bergoyang sama sekali. Pasien tenang. Iya. Ya. Ketika kita menghadapi situasi baru, di mana kamar bedah berikut meja operasinya bergoyang karena ombak, karena kita di laut, kita harus menyesuaikan diri dengan itu. Apalagi kalau ombaknya besar ini. Betul. Jadi semua peralatan diikat itu ya. Kalau kami berlayar, semua peralatan itu kami ikat ke dinding. Agar kalau melewati daerah yang ombaknya tinggi, alat-alat tidak Berantakan. berantakan dan Jadi, terutama agar tidak rusak. baik, jadi Dokter Lee, sekali lagi nih, kalau saya boleh tanya, tidak semua orang mau melakukan pekerjaan gila seperti ini, ya. Boleh tahu nggak dorongan apa yang paling kuat yang membuat Anda mau berkorban? Pak Andi, Anda benar. Kami ini dokter-dokter ahli bedah khususnya hidup sesuai dengan apa kata pepatah Mbak Ayam. Apa? Kais pagi makan pagi, kais siang makan siang, tidak mengais tidak makan. Aduh, ya harusnya begitu. Ya memang begitulah kenyataannya. Ketika Anda tidak mengais ini bagaimana? Ya, ayam itu tidak mengais tapi dia punya tembolok juga kan. Oh. Itu bagaimana pandangan hidup kita terhadap sesama kita, Pak Andi. Kami meyakini bahwa kita ini hidup oleh kasih yang sudah kita terima terlebih dahulu dari Tuhan kita. Dan kasih inilah yang mau kita bagikan. Ketika kita menyisakan sebagian dari uang kita, ketika kita menyisakan sebagian dari waktu kita, ketika kita menyisakan sebagian atau menyumbangkan sebagian dari kepandaian kita untuk orang-orang yang tidak punya privilege untuk mendapatkan pertolongan, katakanlah di dalam hal ini khususnya di bidang medis, hati kita akan berbunga-bunga melihat betapa banyak air mata kegembiraan mengalir ketika anaknya, suaminya, istrinya, ibunya, dan lain-lainnya menjadi sembuh. Inilah yang menjadi inspirasi bagi kami. Inilah yang menjadi motivasi dan sumber energi yang selalu terbarukan ketika mengingat bahwa kasih itu sesuatu yang indah. Dan karena kasih itulah kita hidup. Dan itulah yang mau kami bagikan. Iya, luar biasa. Dok, jadi setelah kita melihat bagian atas, boleh nggak saya melihat atau saya mau ngajak penonton untuk melihat ruang operasi, ya, ruang di dalam rumah sakit apung ini, boleh ya? Boleh, silakan. Ya, kita lihat. Ya.
pasien ini. apa nih? Halo. pasien hamil. Apa kabar? Ya, baik. Hamil. Ya, hamil 8 bulan. Lagi periksa 8 bulan. Jadi periksa apa ini? Kita periksa biometri bayi, ukuran bayinya, apakah posisi plasentanya itu bagus, air keluarnya cukup. Jadi semuanya. laki perempuan? Belum kelihatan di kaki. Oh, belum kelihatan. 8 bulan kakinya sudah nutup begini posisinya. Maunya apa, laki atau perempuan? Ya apa aja. Apa aja? Yang penting Yang sehat ya, Bu. penting sehat. Nah, Terus ini ada ruang laboratorium. isi ya. Wah, ini dengan siapa? Dokter Stefani. Oke. Ini alat apa ini? Ini alat laboratorium ini. Iya, fungsinya Fungsinya setelah pasien diambil darahnya, terus kita cek di sini untuk lihat kelayakan dia untuk menjalankan operasi. Hasilnya akan kita serahkan langsung ke dokter Lee. ke Dokter Lee. Dari situ Dokter Lee bisa melihat apakah memang pasien sudah bisa dioperasi, siap dioperasi begitu Betul. ya. Baik, terus ini apa? Ini ruang Ruang dokter. Ya, ini kami fungsikan untuk memeriksa keadaan jantung seorang pasien. Jantung Ini alat diperiksa. elektrokardiografinya. Boleh lihat ya. Ya. Dengan siapa? Frida. Frida. Dokter Frida. Ya, Dokter Frida. Jadi ini bahkan untuk periksa jantung bisa ya. Iya, rekam Jadi jantung. kita ada di sini tidur, Pasien terus tidur. kemudian diperiksa. Iya. Biasanya pasien-pasien apa yang membutuhkan pemeriksaan? Pasien pra bedah selalu kita periksa untuk melihat kondisi jantung. Kalau lagi tidak ada pasien seperti sekarang, Wah, udah ini siap kita juga nih ya. jadikan tempat untuk melakukan bedah Apa minor kabar? di sini. Dengan siapa? Shanli, Shanli, Rudi. Dokter Rudi juga. Jadi ini semua perlengkapan untuk bedah minor. Misalnya menuju rumah menuju- sakit utama. Iya. Kalau ini ruang apa ini, Dok? Oh, ini kamar bedah kami. Kamar bedah. Kita bisa melongok ke sini. Iya. Dan karena ada pasien yang lagi dipersiapkan untuk operasi, kita mesti ganti baju hijau semuanya. Oh, ganti baju. Kamar bedah. Buat saya ada nggak ganti? Ada, Oh, ada. Bukan Oh, yang ini. yang kecil seperti saya. Iya, yang iya, tinggi iya. dari saya juga ada bajunya. Jadi kita harus pakai baju. Ya. Baik, jadi ini persiapan apa yang biasanya dilakukan di sini, Dok? Ini pasien-pasien kalau sudah kita periksa tadi darahnya, kita periksa jantung, kita periksa paru-paru dan sebagainya. Kalau sudah oke, pasien dalam keadaan puasa, masa puasanya juga sudah memadai, pasien dibawa kemari, lalu di induksi namanya, dimasukkan ke ini narkose, pembiusannya. Biasa kalau untuk hernia seperti ini berapa lama, Dok? Kalau anak-anak lebih cepat daripada orang dewasa. Kalau anak-anak ini mungkin kurang dari setengah jam. Nah, peralatan apa lagi yang disiapkan biasanya untuk operasi-operasi semacam ini? Kita mesti mempersiapkan juga obat-obatan untuk anestesinya, dan kita punya alat-alat seandainya kita melakukan operasi besar terjadi komplikasi, kita punya alat resusitasi juga. Jadi operasi berapa lama lagi nih dimulai? Ini begitu selesai kita bisa mulai Operasi. pembedahannya. Iya. Baik. Ini sudah siap semua. Kalau gitu, dokter silakan mulai. Saya nggak tahan lihatnya biasanya, jadi saya tunggu di luar saja, Dok. Oke. Ya, semoga sukses, semua lancar. Amin. Ya, ini operasi pertama yang saya lihat di atas kapal, dan saya bangga menjadi saksi mata mewakili seluruh pemirsa Kick Andy dimanapun berada. Mereka juga bisa melihat apa yang dilakukan oleh Dr. Lee dan teman-teman di sini. Dan atas nama saudara-saudara kita yang selama ini sudah dibantu juga, mungkin saya harus mengucapkan terima kasih ya pada dokter dan tim bedah yang ada di sini. Silakan, Dok. Saya tunggu di luar saja kalau begitu. Terima Ya, kasih. Terima Sampai kasih. nanti Ya, kita ketemu selamat operasi. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Ya. berkati. Dokter Lee, dari pengalaman Anda bersama tim dokter di atas rumah sakit Apung, datang ke daerah-daerah terpencil, rata-rata penyakit apa yang Anda temui di masyarakat terpencil seperti itu? Jadi
pendistribusian penyakit itu. Kita jadi penyakit didistribusikan? Betul, berdasarkan daerah geografinya. Oh, oke. Makin ke timur kita, di mana mereka itu jarang atau bahkan tidak pernah ketemu dokter. Tentu pola penyakitnya berbeda dengan apa yang kita ketemu di Pulau Jawa di sini. Ya, penyakit darah tinggi mereka tidak terkontrol. Penyakit gula darah mereka tak pernah terdeteksi. Kita ambil beberapa contoh saja. Lalu dari ilmu bedah yang saya tekuni, hernia itu banyak sekali. Karena hernia itu adalah suatu penyakit menahun yang bisa dipelihara dalam tanda kutip tentunya. Jika Anda datang ke sebuah tempat, respon mereka bagaimana? Karena sebagian besar daerah-daerah terpencil seperti itu masih percaya pada dukun. Kedatangan dokter-dokter itu direspon seperti apa sekarang ini? Mereka merespon kedatangan kami dengan sangat antusias. Karena di samping ada orang-orang yang lebih percaya kepada dukun, tapi lebih banyak lagi yang sebenarnya percaya kepada dokter. Tapi karena tidak ada sarana kesehatan yang memadai, mereka pergi ke dokter, pergi ke dukun, atau memakan obat-obatan tradisional, jamu-jamuan, tumbuh-tumbuhan begitu. Ini bayar atau gratis ya masyarakat? Gratis, gratis. Nggak bayar sama sekali? Tidak sama sekali. Nah, kalau ada yang takut datang atau takut diobati karena mahal bagaimana? Mereka sudah mendengar dari mulut ke mulut bahwa pengobatan yang kami lakukan, semua tindakan yang kami lakukan itu gratis. Mereka tahu itu. Jadi mereka berani datang dan menyambut antusias. Iya. Ya, menarik juga tadi saya sempat sebutkan bahwa ada pasien hernia dan kondisinya sudah parah ya. Iya. Dan itu berhasil Anda tolong atau Anda dan tim menolong dia. Iya. Nah, sebelum Anda jelaskan tentang pasien ini, maka ada baiknya saya tayangkan liputan kami karena kami berhasil menemukan Pak Ishak Idris di Belitung Timur. Ini dia kisahnya. Ishak Idris, seorang kakek berusia 71 tahun dari Belitung Timur, telah menerima pelayanan medis di Rumah Sakit Apung pada tahun 2013 lalu. Beliau menderita hernia selama 11 tahun yang membuatnya sulit beraktivitas. Kini, setelah dioperasi oleh Dr. Lee di Rumah Sakit Apung, Ishak Idris dapat beraktivitas kembali. Terima kasih juga terhadap Bapak Dr. Lee telah mengoperasi saya kan dengan baik juga. Dan layanan juga perawat-perawat segala macam sudah merawat saya dengan baik. Jadi bagaimana tingkat kesulitan mengoperasi pasien hernia di rumah sakit yang terapung-apung di atas laut? Ya, kalau kita lihat tadi tayangannya Pak Edi, saya pertama kali lihat juga ini tayangannya. Pak Ishak Idris itu menggunakan celana. Pada saat dia datang kepada kami, dia tidak bisa memakai celana, tapi pakai kain sarung. Dan itu kami lakukan di atas kapal. Karena seluruh isi perutnya sudah masuk ke dalam kantong hernianya, untuk mengembalikannya ke dalam perut, itu menjadi sebuah persoalan, sebuah problem yang serius. Nah, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi waktu itu mengoperasi pasien dengan kondisi seperti itu di atas kapal? Jadi persoalan yang dihadapi bukan hanya persoalan teknis operatif, tapi juga bagi pasiennya setelah operasi. Bagaimana dia bisa survive dari perutnya yang kosong sebelum dioperasi, lalu mendadak usus dikembalikan ke dalam rongga perutnya, ke tempat aslinya. Tekanan yang ada di dalam perutnya ini akan menyebabkan persoalan bagi pekerjaan memompa jantungnya. Jadi persoalan kardiovaskulernya. Ini yang harus dihadapi oleh pasiennya, dan syukurlah pasiennya bisa mengatasinya, dan dalam tempo yang singkat pasiennya bisa pulang. Saya yakin banyak sekali pasien Anda ya, atau yang sudah pernah ditangani oleh Anda dan tim Anda ya, sehingga mungkin udah lupa satu persatu siapa pasiennya, apalagi datang ke masyarakat.
Tapi hari ini saya ingin mengundang salah satu pasien Anda. Mungkin Anda sudah lupa. Ya, kalau orang berbuat baik biasanya lupa. Salah satu pasien Anda, tapi mungkin Anda tidak lupa juga karena penyakitnya sangat spesifik. Ya. Baik, kita panggil keluarga Pak Heri Daryanto. Iya, untuk ke sini. Heri Daryanto dan anaknya yang lucu. Tas dulu, tas. Salam. Ya, apa kabar? Baik. Baik, dan istri tercinta. Iya, pasti Dokter Lee udah lupa nih ya, siapa ya? Coba, saya ingatkan Dokter Lee dulu. Anda berasal dari mana? Ketapang. Ketapang itu di mana? Kalimantan Barat. Baik. Waktu itu siapa yang sakit? Rahma. Sakit apa? Hemangioma. Apa itu? Tumor pembuluh darah. Tumor pembuluh darah. Coba ceritakan kondisi Rahma sebelum bertemu Dokter Lee dan timnya. Ya, waktu itu udah pasrah juga mau cari biaya untuk berobat Rahma. Soalnya biaya berobatnya itu besar sekali. Beruntung ada informasi tentang rumah sakit apung ini. Jadi kita bisa terbantulah dalam menangani penyakit Rahma ini. Ya, tahu dari mana waktu itu ada rumah sakit apung? Dari petugas desa. Waktu Rahma kena tumor pembuluh darah, usianya berapa? Dari usia umur 2 bulan. 2 bulan udah ketahuan. Iya. Kemudian dokter di sana nggak bisa berbuat apa-apa. Bisa atau sih, mahal? Sebenarnya sih bisa, cuman biayanya mahal gitu. Biayanya. Iya. Nah, Dokter Lee boleh jelaskan sedikit apa itu penyakit tumor pembuluh darah? Yang namanya tumor pembuluh darah ini atau bahasa medisnya hemangioma tidak dioperasi. Kalau terjadi perdarahan itu perdarahannya akan hebat dan bisa mendatangkan maut. Jadi ini bukan penyakit ringan ya, ini risikonya besar ini ya. Ya, betul. Waktu itu kami menimbang-nimbang apakah kami lakukan operasi ini atau tidak. Keputusan kami ambil, operasi kami lakukan walaupun kami tahu ini akan sulit. Tapi kalau kami membiarkan anak ini tidak dioperasi, hemangiom ini akan menjadi lebih besar. Jadi kami putuskan walaupun sulit, kami tetap melakukan pembedahan. Resikonya apa itu? Kalau terjadi perdarahan, perdarahannya akan sangat banyak. Dan kami di atas kapal tentu tidak punya transfusi, kami tidak punya itu. Baik, sekarang boleh tahu kondisi Rahma gimana? Ya, sekarang ini udah. Oh, udah dijawab. Sudah dijawab oleh anak. Jadi, Dokter Lee, saya dengar Mas Heri dan istri juga sekali lagi mau berterima kasih pada Anda karena hari ini bawa Rahma untuk menunjukkan pada Anda bahwa apa yang Anda lakukan sekian tahun yang lalu sudah berbuah manis. Saling lagi dong. Iya. Salim juga sama opa. Opa Salim itu. Iya. Tentu kita semua ingin tahu mengapa sampai Dokter Lee terpanggil untuk menolong orang-orang yang kurang mampu, yang selama ini tidak bisa berobat dengan cara yang layak karena biaya. Nah, untuk itu kita rehat sejenak. Ikuti terus Kick Andy. Dokter Lee, dalam melakukan pelayanan untuk kesehatan dan bahkan melakukan operasi termasuk operasi berat kepada masyarakat yang tidak mampu, boleh tahu apa kriteria yang Anda dan tim tentukan untuk bisa datang ke sebuah tempat? Ketika kita banyak pilihan, tentu untuk memilihnya lebih gampang.
Kita tahu ada sekian banyak orang-orang saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang masih hidup di dalam kekurangan. Saya pernah bertanya ke Bupati di Maluku Tenggara, berapa sih penghasilan penduduk di sini? Ya rata-rata sekitar 250 sampai 300 ribu per keluarga per bulan. Mana bisa hidup itu? Mana mungkin mereka mendapatkan pelayanan medis yang adekuat? Jangan diperhitungkan pengeluaran yang harus mereka sisihkan untuk rumah sakit, untuk dokter dan sebagainya. Untuk transportasi dari sana kemari pun sudah tidak mungkin mereka lakukan. Jadi kalau mereka tidak bisa datang kemari, mengapa bukan kita yang datang ke mereka menjemput bola? Di antara begitu banyak ya masyarakat yang membutuhkan jasa Anda dan tim untuk kesehatan mereka, bagaimana cara menentukannya? Kalau saya misalnya di satu daerah saya banyak orang yang sakit, tidak mampu membayar dokter ya. Terus ingin meminta bantuan Anda, bagaimana caranya? Gampang sekali, seperti tadi kita dengar dari petugas desa atau apa, dari kepala desa atau apa, mereka dengar, mereka datang, kita sih percaya bahwa mereka tidak mampu. Ya, untuk kami kalau mereka mampu lalu mau katakanlah menipu kami di dalam tanda kutip, itu urusannya dia dengan yang di atas, bukan urusan dengan kami. Biasanya berapa lama berada di satu tempat rumah sakit apung ini? Yang terakhir kami di kepulauan di Maluku Tenggara di Pulau K, saya sendiri 1 minggu tidak turun-turun dari kapal. 1 minggu? 1 minggu. Kapal itu sendiri lebih dari 1 minggu berada di sana. Saya hanya 1 minggu. Saya tidak turun kapal walaupun penduduk menyambut kami dan menyediakan tempat akomodasi untuk kami. Tapi karena kami setiap hari operasi sampai subuh, saya tidak punya waktu untuk turun ke bawah. Sampai subuh? Iya. Sampai subuh setiap hari. Karena banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan. Nah, biasanya berapa banyak dokter yang terlibat dalam sebuah pelayanan kesehatan? Ketika kami berlayar, kami beranggotakan kira-kira 15 sampai 20 orang. Rata-rata seperti itu? Rata-rata seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang juga dibayar? Kalau ada kelebihan duit, ada pembagian sedikit uang belanja. Tapi biasanya nggak ada ya? Biasanya tekor. Baik, saya dengar banyak di antara dokter-dokter yang mendukung gerakan ini memang merupakan panggilan, lebih pada panggilan daripada mencari uang ya. Nah, sebagian dari mereka saya dengar juga sudah ada di studio. Bolehkah berdiri teman-teman dokter pelayanan kesehatan dari Dr. Share? Iya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Iya ya, kalau dilihat memang wajah-wajah orang baik itu kelihatan ya. Termasuk saya. Iya. Baik, di sini juga ada Dr. Lulu ya. Dr. Lulu ini juga termasuk yang sangat aktif dalam menjalankan organisasi Dr. Share. Dr. Lulu sudah ada bersama kita. Boleh tahu Anda dokter apa? Saya dokter umum. Dokter umum. Kemudian boleh cerita sedikit, posisi Anda di Dr. Share itu sebagai? Sekretaris Jenderal. Sekjennya. Dr. Share ini apa sih sebenarnya? Dr. Share ini awalnya sih kita sebuah komunitas. Jadi dulu kami semua sering ikut dengan Dr. Lee atau Papi untuk kegiatan sosial. Nah, akhirnya kami berkumpul dalam satu wadah ya bernama Dr. Share, Yayasan Dokter Peduli. Berapa banyak dokter-dokter atau tenaga kesehatan medis yang terlibat di situ? Kalau untuk total sih banyak sih, cuma yang aktif itu sih sampai saat ini bisa 30 sampai 50 orang. Gitu. Tapi terakhir kegiatan Dr. Share dengan dokter terbanyak itu sekitar 200. Wow. Tim dokter yang tergabung di Dr. Share ini pernah melakukan kegiatan pengobatan di mana saja? Baksos di bencana, pelayanan medis bencana untuk di Landak, Kalimantan Barat, juga Filipina. Terus sampai Filipina? Sampai Filipina. Ada apa di Filipina? Topan Hayan.
Oh, bencana ya? Iya, bencana. Uang atau biaya untuk operasional itu dapat dari mana? Dari sumbangan dari donatur-donatur. Nah, kalau saya ingin menyumbang, bagaimana caranya? Bisa sih ada kantor yang bisa dihubungin. Itu kantor kami di Mega Glodok Kemayoran. Iya. Terus kami juga punya web, bisa dilihat di www.doktersia.org. Kami juga ada di Facebook, kami juga ada di Twitter, dan itu terjabar dengan jelas nomor rekening kami juga, seperti itu. Juga ada nomor telepon yang bisa dituju, alamat email. Yang menarik juga adalah siapa sebenarnya Dr. Lee ini? Saya udah ngobrol lama tapi saya belum tahu sebenarnya siapa Dr. Lee. Dan mengapa Dr. Lee menjadi bahan tertawaan ketika dia menyatakan ingin menjadi dokter. Kita rehat, tapi sebelum rehat saya ingin mendengar atau ingin Anda mendengar komentar beberapa tokoh tentang Dr. Lee. Ini dia liputannya. Luar biasa bahwa Dr. Sher itu, saya pernah ikut di dalam kapal tapi tidak jalan ya. Saya lihat itu nekat sekali dengan kapal yang ada, kapal kayu, kemudian dibikin ada ruang-ruang pengobatan, ada ruang perawatan, dan dokter-dokternya antusias, dan dokter-dokternya sangat care sekali. Jadi nama care itu sendiri memang tepat sekali untuk mereka. Inisiatif Dr. Sher itu, terutama Dr. Lee kan ya, itu mengagumkan. Pertama sebenarnya lewat telepon. Ya, saya masih tidak begitu enggak ini dokternya seperti apa. Tapi kalau saya dari bayangan saya, wah ini pasti ini dokter nyentrik dan pasti gila ini dokternya. Dan betul kapalnya masuk ke Belitung Timur, berlabuh di Sungai Lenggang kami. Ini kapal kayu kayak begitu ya. Apa enggak salah ini dokternya ini? Ya. Tapi di situ saya melihat dedikasi beliau, ya, keinginan besar beliau. Ya saya bilang inilah merah putih yang perlu kita contoh. Dengan begitu banyak rintangan, dia tetap punya tekad untuk melayani sampai dimanapun dengan fasilitas yang menurut saya super gila. Tetapi dia menunjukkan kapabilitasnya, dia menunjukkan profesionalitasnya, ya, bagaimana operasi dan lain sebagainya. Nah sebab itulah saya pakai pin beliau untuk menghargai beliau dan untuk mengingat. Teruskan Dr. Lee, dan saya berharap akan banyak Dr. Lee lain yang akan meneruskan ide gila ini dan teruslah menjadi orang gila. Ya, terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Candy, dan tamu kita adalah Dr. Lee yang dijuluki Dokter Gila. Ya, tadi ditegaskan kembali sama Pak Basuri bahwa lanjutkan kegilaan Anda. Ya, Dr. Lee, omong-omong Anda lahir di mana? Saya lahir di Padang. Tahun berapa? Tahun 1946. Pekerjaan orang tua Anda dulu apa? Ayah saya merangkak mulai dari jabatan paling bawah di sebuah perusahaan Belanda sampai menjadi chef di perusahaan Belanda itu. Tapi pada saat Anda umur 10 tahun katanya ayah meninggal. Ayah saya meninggal dunia pada saat saya berusia kira-kira 10 tahun. Tepatlah 10 tahun, tahun 1956 ayah saya meninggal. Setelah Anda ditinggal oleh ayah pada saat Anda umur 10 tahun, ibu Anda bekerja apa? Ibu saya bekerja melakukan semua pekerjaan yang bisa dilakukan saat itu. Beliau memasak, mencuci pakaian, lalu kakak-kakak saya yang perempuan bekerja ngesom pakaian itu, lalu jadi gotong royong semua. Gotong royong. Saya juga tertarik untuk mengetahui mengapa waktu Anda menyatakan ingin jadi dokter waktu itu, banyak teman-teman Anda, orang-orang di sekitar yang menertawakan Anda. Nah, apa yang salah dari mimpi Anda untuk menjadi dokter ini? Tapi sebelum itu, ada baiknya kita ikuti dulu kisah perjalanan hidup seorang Dr. Lee.
Ini dia liputannya. Lee Agustinus Darmawan atau yang kini akrab disapa Dr. Lee adalah anak dari pasangan Lee Gaung Hui dan Peng Ling Kiao. Lahir di Padang pada tahun 1946, Lee tumbuh dalam kondisi keluarga yang miskin. Namun kemiskinan tidak menghalangi dirinya untuk memiliki mimpi yang besar. Menjadi dokter adalah cita-cita yang tak terbantahkan. Dengan usaha dan kerja keras, Lee berhasil masuk sebagai mahasiswa kedokteran di Free University di Jerman. Tidak tanggung-tanggung, Lee menyelesaikan pendidikan hingga S3 dan berhasil meraih 4 gelar spesialisasi. Di negara ini pula, Lee menemukan jodohnya, Listiani Gunawan, dan dikaruniai 3 orang anak. Sikap nasionalismenya yang tinggilah yang menghantarkan Lee kembali ke Indonesia setelah 18 tahun hidup di Jerman. Kini, Lee menjalani aktivitasnya sebagai kepala bedah di Rumah Sakit Husada Jakarta. Ia juga aktif melakukan berbagai kegiatan sosial yang berhubungan dengan kesehatan melalui Yayasan Dokter Peduli yang ia dirikan. Lee tidak pernah lupa bahwa mimpinya menjadi seorang dokter adalah untuk mengabdikan ilmunya bagi kemanusiaan. Dari cerita Anda sepintas, setelah peninggalan ayah Anda, kehidupan ekonomi keluarga berat ya. Bahkan kakak Anda ada yang harus menjahit ya, ibu cuci piring atau cuci baju, Anda jualan kue. Ya. Anda berapa bersaudara? Kami bertujuh. Anda anak keberapa? Saya anak keempat. Baik, dengan situasi dan kondisi seperti itu, mengapa orang-orang atau teman-teman Anda tertawa ketika Anda menyatakan ingin jadi dokter ketika besar kelak? Sudah menjadi rahasia umum bahwa sekolah kedokteran itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Dari mana biaya yang demikian besar itu dapat saya himpun atau dapat kami himpun satu keluarga untuk memungkinkan saya sekolah kedokteran? Kemungkinan itu sangat kecil pada saat itu. Bagaimana sampai terpikir untuk menjadi dokter? Ketika saya lahir, terjadi aksi agresi yang kedua. Dan kami harus mengungsi. Di situ adik saya yang berusia 1 tahun di bawah saya meninggal. Dan meninggal karena? Meninggal, penyakitnya sepele. Kalau sekarang itu namanya apa ya? Diare. Diare. Tapi karena tidak mendapat pertolongan? Karena tidak mendapat pertolongan, dia harus kehilangan nyawanya. Lalu mengapa Anda kemudian ingin jadi dokter? Saya berpendapat, kalau banyak orang-orang seperti ini mendapatkan pertolongan dokter, nyawa-nyawa di antara mereka pasti ada yang bisa tertolong. Mengapa saya tidak mengabdikan diri saya untuk menolong mereka-mereka ini? Lalu bagaimana ceritanya seorang anak miskin yang namanya Lee Darmawan ini bisa jadi dokter? Saya lulus SMA tahun 1964. Datang ke Jakarta, daftar di mana-mana tidak diterima. Karena? Karena ya berdasarkan tes psikologi, saya tidak berbakat untuk menjadi dokter. Terus bagaimana ceritanya? Ya, saya tidak putus asa. Saya tetap berusaha untuk sekolah dan menjadi seorang dokter. Lalu Anda kuliah di mana? Akhirnya? Saya pernah kuliah di Ureka, Universitas Respublika. Tapi baru berapa hari sekolah dibakar. Aduh. Terus setelah sekolah dibakar Anda? Sekolah dibakar, ya saya bersama kakak saya, Sebastian, kerja tuh di Asam Rega sana. Sesudah sekian tahun, di tahun 1967, tepatnya bulan April 1967, saya mendapat surat, saya mendaftar kemana-mana, dari Free University di Berlin Barat, Freie Universität di Berlin Barat. Saya mendapat jawaban, saya bisa diterima di sana. Lalu uang?
uang, yaitu ditabung bersama-sama itu. Ongkos untuk berangkat? Ongkos untuk berangkat. Sekarang ini kan Anda dokter bedah umum, bedah toraks, bedah jantung, bedah pembuluh darah. Bayangin, spesialisasinya banyak betul ini ya. Padahal dulu Anda dianggap tidak berbakat jadi dokter. Mungkin maksudnya tidak berbakat jadi dokter biasa-biasa, tapi berbakat jadi dokter spesialis. Nah, yang saya ingat dari membaca kisah Anda adalah pesan ibu Anda. Saya bacakan ya, intinya nih. Jangan memeras orang kecil. Ada kalimat panjangnya. Apa kalimat panjangnya? Kalau kamu jadi dokter, jangan memeras orang kecil. Mereka akan bayar kamu, tapi mereka menangis di rumah karena mereka tidak punya uang untuk beli beras. Mengapa sampai ibu Anda berpesan seperti itu? Mungkin tadi sudah saya ceritakan. Ketika saya lapar, saya lari ke ibu, minta makan. Beliau cuma menangis dan menyuruh saya main. Sekarang saya tahu, setelah sekian lama, baru saya tahu, tidak ada makanan di rumah. Jadi ini pesan yang kuat, mungkin berdasarkan pengalaman beliau sendiri ya. Pertanyaannya juga saya harus tanyakan adalah ketika Anda berada di Jerman dalam suasana yang relatif sudah enak. Teman-teman Anda di sana, bahkan saya dengar profesor atau guru Anda di sana, dosen Anda minta agar Anda tinggal, bahkan kemungkinan mendapat kewarganegaraan di sana. Tapi toh Anda pulang. Ketika pulang, situasi yang tidak enak juga terjadi pada Anda dan keluarga tahun 98, sehingga keluarga juga harus mengungsi ke luar negeri. Anda kembali lagi ke sini dan menjadi seperti sekarang. Keluarga masih di luar negeri. Saya mau tahu apa sebenarnya yang Anda cari dalam hidup Anda ini. Kita kembali ke pokok persoalan, mengapa saya mau menjadi seorang dokter. Kalau saya tinggal di Jerman, saya akan menjadi satu dari sekian ratus ribu dokter yang berkarya di sana. Untuk saya, mungkin kehidupan tertata rapi, suasana lebih mengenakkan daripada di sini. Tapi apakah cita-cita awal saya ketika saya mengikrarkan diri untuk menjadi dokter bisa terpenuhi olehnya? Satu. Kedua, kalau saya pulang, banyak pekerjaan yang dapat saya lakukan untuk mencapai apa yang saya angan-angankan mulai dari kecil. Dan ketiga, juga untuk menjawab petuah dari ibu saya. Itu Anda pegang? Ya, itu saya pegang. Dan yang terakhir, saya bangga menjadi orang Indonesia. Baik, pertanyaan terakhir. Apa mimpi yang ingin Anda wujudkan dalam hidup Anda atau dalam sisa hidup Anda? Sisa hidup. Colonel Saunders yang membuat Kentucky Fried Chicken memulai usahanya ketika dia berusia 70 tahun. Saya dengan umur 67 sekarang, rumah sakit apung sudah berlayar. Saya akan mencurahkan seluruh tenaga saya agar saudara-saudara kita yang membutuhkannya itu, yang membutuhkan uluran tangan kita untuk mendapatkan perawatan agar penghidupan mereka menjadi lebih layak, saya akan lakukan itu. Saya tidak akan berhenti dengan sebuah rumah sakit apung. Akan ada yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Iya.